wabarakatuh. Tes kedengar nggak, Pak Moderator? Ya, kedengaran, Pak. Baik. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa qfirli zunubi abwaba rahmatika bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Tangerang atau yang mewakili. Yang saya hormati Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan fakultas dan pimpinan pasca sarjana ataupun lembaga dan satuan pengawasan internal yang saya hormati juga. Dan mungkin juga para dosen, karyawan yang hadir pada saat ini, sesuai dengan undangan kami sebelumnya bahwa pada hari ini rencana kita akan mengadakan sosialisasi kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kita sudah paham semua bahwa BPJS ini adalah satu lembaga ya berplat merah, artinya lembaga pemerintah dalam bentuk badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Dari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pun juga dijelaskan bahwa salah satu kewajiban daripada penyelenggara penyedia tenaga kerja dan pekerja itu ada kewajiban untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu pun juga ada BPJS Kesehatan. Ini pun juga proteksi atau perlindungan bagi para pekerja juga secara pribadi maupun juga masyarakat umum. Nah, ini dua jaminan ini diperlukan niat baik kita, baik penyedia pekerja maupun juga para pekerja. Semua berangkat dari niat baik dua pihak ini. Untuk itu kami dari Unis Tangerang menyampaikan support atau katakanlah dukungan, dan secara pendapatan rata-rata daripada upah dari ketenagakerjaan di Unis Tangerang itu sudah dapat mencapai upah minimal, upah minimum, namun ada mungkin beberapa yang perlu juga pertimbangan karena mungkin ada karyawan baru yang masih atau dosen baru yang masih juga upahnya masih di bawah karena masih tahun-tahun pertama, tahun kedua. Memang proses itu perlu waktu ya, perlu waktu peningkatan sampai ke upah minimum. Namun demikian semua secara keseluruhan bahwa para dosen UNIS dan karyawan UNIS atau tenaga pendidikan saya kira sudah memahami dan sadar betul bahwa BPJS ini penting untuk perlindungan kita. Dalam satu sisi kesehatan, jaminan kesehatan, dan satu sisi ketenagakerjaan. Nanti mungkin dari narasumber, dua narasumber ini akan dijelaskan skim-skim yang mana yang mau diambil oleh para tenaga kerja, itu mungkin juga akan dipertimbangkan kaitan dengan juga kontribusi yang diberikan oleh lembaga kepada semua pekerja di Unis Tangerang ini. Nah, ini mungkin untuk mempermudah ke depan ya, untuk proteksi perlindungan semua karyawan kita baik tenaga pendidik maupun kependidikan, itu menjadi hal yang penting dalam suatu lembaga perguruan tinggi. Hal-hal lain yang perlu disampaikan juga dalam hal ini bahwa pimpinan UNIS berpesan bahwa ini penting bagi semua pekerja, baik itu tenaga pendidikan,
untuk perlindungan dalam masa kerja maupun juga pasca nanti purna tugas, ya purna tugas dari UNI sendiri juga ada jaminan proteksi. Untuk lebih detailnya nanti seperti apa teknis dan agar memahami semuanya, karena pemahaman yang sama, pemahaman yang menyuruh dan pemahaman yang katakanlah lengkap akan membuat kita juga ikut sertanya juga menjadi satu hal yang baik, ya tidak ragu-ragu. Dan ini positif dan pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa polemik yang kemarin yang terjadi di media dan sebagainya sudah selesai, ya tidak ada lagi polemik-polemik kaitan dengan CHT dan sebagainya. Itu sudah dikembalikan ke aturan perundang-undangan yang sebelumnya yang dilaksanakan oleh Undang-Undang BPJS atau Ketenagakerjaan atau lain sebagainya, peraturan pemerintah maupun juga peraturan Menkes maupun juga peraturan Menteri Tenaga Kerja sudah clear semua. Artinya tenaga kerjaan di Indonesia sudah tenang kembali pada posisi yang bisa bekerja dengan tenang dan jaminan-jaminan akan diberikan kepada yang berhak tentunya. Ya. Demikian mungkin sambutan dari kami dari UNI Tangerang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Bambang selaku R2 yang tadi sudah membuka kegiatannya. Langsung saja mungkin ya, karena dari perwakilan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk yang akan memandu, kami persilakan kepada Ibu Marcella Indah Trisya yang nanti akan memandu jalannya diskusi sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Haji Bambang Mardi Sentosa, para pemimpin Fakultas UNIS, para narasumber dari BPJS Kantor Cabang Tangerang, serta rekan-rekan pengurus, dosen, dan pegawai UNIS yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu selalu sehat dan selalu dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih MC atas kesempatannya. Seperti yang sudah disebutkan, perkenalkan nama saya Marcella. Hari ini saya yang akan memandu jalannya sosialisasi tentang BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya untuk apa sih kegiatan kita hari ini? Jadi kegiatan kita itu kita ingin agar ada peningkatan kesejahteraan pegawai dan dosen di lingkungan UNIS, serta agar kita paham sebenarnya seperti apa skema-skema seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rektor 2, terutama mengenai BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Setahu saya, ya, tolong dikoreksi apabila salah, BPJS ini merupakan kewajiban yang harus kita miliki. Dan mungkin ke depannya itu berpotensi untuk menjadi syarat dalam melakukan berbagai hal. Nah, terkait benar atau tidaknya, atau kapan sih efektivitas diberlakukannya aturan tentang BPJS ini, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber kita. Perlu diketahui, kegiatan sosialisasi ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan yang akan dibawakan oleh 2 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Devri Kurniadi terkait bidang kepesertaan. Yang kedua yaitu Bapak Tengku Hanadi terkait bidang pelayanan peserta. Selanjutnya adalah sesi mengenai sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang juga akan dijelaskan oleh 2 pemateri. Yang pertama yaitu Ibu Rikma Martliani Ramadan
Dan yang kedua adalah Bapak Kunto Baskoro Arifianto. Setelah sosialisasi selesai dilakukan, selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit. Untuk itu mari kita langsung saja ya mendengarkan penjelasan lebih dalam nih mengenai BPJS Kesehatan sebagai sosialisasi pertama. Kepada Bapak Devri Kurniadi dan Bapak Tengku Hanadi, apakah sudah siap? Sudah hadir ya Bapak Tengku Hanafi dan Bapak Tengku Hanafi dulu mungkin ya. Maka kami persilahkan Pak. Gila, kenceng. Cek cek. Cek cek cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Sulu atau UNIS, yaitu Bapak Yusuf Firdaus, yang kami hormati Rektor UNIS Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, dan selanjutnya yang kami hormati pada Wakil Rektor 2 yaitu Dr. Haji Bambang Mardi Sentosa dan beserta jajarannya. Terima kasih sebelumnya kami mengucapkan kepada UNIS yang telah mengundang kami pada kegiatan yaitu membahas terkait sosialisasi program JKN KIS. Cek cek cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan UNIS yaitu Bapak Muhammad Yusuf Firdaus. Selanjutnya kami hormati kepada Rektor UNIS Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, dan yang selanjutnya kami hormati kepada Wakil Rektor 2 Dr. Haji Bambang Mardi Sentosa beserta jajarannya. Terima kasih sebelumnya kami mengucapkan kepada UNIS yang telah mengundang kami yaitu untuk menyampaikan sosialisasi program JKN KIS. Nah, nanti dari rekan kami akan membahas Bapak Ibu akan membahas bagaimana sosialisasi program JKN KIS ya, terkait kepesertaannya, terkait dengan pelayanan peserta, terkait dengan undang-undang yang berlaku saat ini ya Bapak Ibu ya, terkait Impres nomor 1 tahun 2022. Nah, nanti kita akan membahas yang tuntas, nanti akan dibahas oleh rekan kami yaitu Bapak Devri Kurniadi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tengku Hanafi, saya bagian kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Selanjutnya kepada Bapak Devri Kurniadi yaitu sebagai kepesertaan dan pelayanan peserta. Cek. Apakah suara saya terdengar? Bentar Pak, yang akun BPJS Kesehatan di mute aja. Tadi sudah lebih jelas. Kalau yang sekarang malah echoing ya. Gini udah bisa Pak. Segini udah kedengeran Pak. Coba dites Pak. Berarti. Ya. Ini udah terdengar Pak. Udah jelas. Oh, siap. Baik, tadi yang selanjutnya nanti kita bawa tim itu dari bagian pelayanan peserta Ibu Isti, dan nanti dari bagian pengaduan di rumah sakit dengan Bapak Tio. Mungkin untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja dari Bapak Devri Kurniadi nanti akan membahas tuntas terkait dengan sosialisasi program JKN KIS. Kepada Bapak Devri Kurniadi kami persilakan.
wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Tes, Ya, terdengar ya Pak Faisal? Baik, ya terdengar Pak. baik, perkenalkan saya Devri Kurniadi. Saya di sini ingin memberikan sosialisasi sedikit ya terkait dengan Suaranya terlalu kecil, Pak. Suaranya masih kurang jelas. Tes, kalau saya pakai suara yang ini terdengar? Dengar, Pak. Oke, baik. Baik, di sini ada beberapa program atau agenda yang akan saya program JKN KIS itu sendiri, kepesertaan, sanksi maupun denda, manfaat, prosedur dan pelayanan, dan kemudian akses. Nah, pertama ini terkait dengan program JKN KIS ya. Program ini sebenarnya didasari oleh Undang-Undang Dasar 45, di mana pada pasal 28 ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, diturutkan juga dengan undang-undang terkait SJSN, kemudian dikerucutkan kembali terkait dengan BPJS, dan terakhir itu ada Perpres ya, yang tahun 2020, di mana berbunyi setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Ikut serta dalam program jaminan kesehatan sebagai masuk S1 dilaksanakan dengan mendaftar atau didaftarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk latar belakang instruksi Presiden 1 tahun 2022 tadi udah dibicarakan oleh MC juga ya, ada Inpres yang terbaru di mana di sini ada kementerian atau lembaga yang akan membantu atau bersinergi dengan BPJS Kesehatan. Ini dilakukan untuk rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS. Pertama ialah itu untuk perlindungan kesehatan untuk warga negara Indonesia, kemudian skema asuransi sosial untuk meringankan beban individu, dan kepesertaan bersifatnya wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 30 kementerian maupun lembaga untuk mengambilkan langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Yang biasanya didengar untuk yang sekarang biasanya terkait pertanahan ya Bapak Ibu, PPN. Nah, itu kita udah jalan per Maret 2022. Nah, ini implementasi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, di mana kita sudah melakukan di BPN Kota Tangerang. Jadi di sana nanti untuk Inpres tersebut, untuk pembeli itu nanti diwajibkan memiliki kartu JKN KIS yang aktif. Kemudian kita di sini, kenapa sih kita harus terdaftar sebagai peserta dalam program JKN KIS? Di mana di situ ada namanya protection, sharing, dan compliance. Protection di sini dimaksudkan ialah untuk melindungi ya, kalau memang nanti Bapak, Ibu, ataupun keluarga yang terdaftar sebagai peserta JKN KIS itu dapat perlindungan asuransi atau program JKN KIS ini tersendiri. Kemudian terkait sharing, keluarga dapat membantu yang sakit jika tetap sehat. Jadi maksudnya kita di sini bergotong royong Bapak Ibu. Kemudian terkait compliance, kita sesuai dengan undang-undang tadi yang sudah disebutkan, kita patuh terhadap undang-undang tersebut. Ini sedikit saya kasih video ya terkait testimoni peserta atau makna kita bergotong royong.
Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Ibu Selvi Yulianti adalah tulang punggung keluarga. Semula, beliau adalah tukang cuci keliling yang menawarkan jasa mencuci pakaian kepada warga. Seiring bertambahnya usia, kini dia mengabdikan diri sebagai pembantu rumah tangga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Melihat kondisi finansial keluarganya yang memprihatinkan, Ibu Selvi sadar bahwa dia tidak akan mendapatkan uang apabila dirinya jatuh sakit. Karena itulah, dia berusaha menjaga kesehatan dan tidak lupa mendaftarkan keluarganya menjadi peserta JKN KIS. Begitulah pandangan sederhana seorang Ibu Selvi. Dia disiplin membayar iuran serta mendukung sikap gotong royong. Nama saya Sepita Yulianti, umur saya 32 tahun. Sehari-hari saya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Kami sekeluarga menjadi peserta JKN KIS sebagai cara melindungi keluarga kami apabila satu saat jatuh sakit. Dengan menjadi peserta JKN KIS, kami merasa aman dan tenang. Alhamdulillah kami sampai saat ini selalu sehat, tapi kami tetap rutin membayar iuran. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya peserta JKN KIS, untuk bersama rutin membayar iuran JKN KIS. Terima kasih BPJS Kesehatan sudah memberi kami kesempatan bergotong royong untuk Indonesia yang lebih sehat. Sejak program JKN KIS diselenggarakan di awal tahun 2014, BPJS Kesehatan telah banyak membiayai kasus katastrofik termasuk diantaranya talasemia. Tercatat sebanyak 302.682 kasus talasemia di Indonesia yang telah terlayani dengan total pembiayaan mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2016 lalu. Yora Nabila, dahulunya tinggal di lingkungan sekitar pondok milik Ibu Selvi, adalah peserta JKN KIS yang memerlukan penanganan dan perawatan rutin di rumah sakit karena talasemia yang dideritanya. Ibu Selvi dan Yora tidak hanya terhubung sebagai tetangga, namun juga terhubung sebagai peserta JKN KIS yang saling berbagi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Mari kita bantu mereka melalui iuran JKN KIS agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Contoh ya, beberapa public figure di mana ada Hamisdo dan Om Deddy sudah terdaftar juga sebagai peserta JKN KIS. Nah, untuk peserta, cakupan peserta kita sampai dengan 31 Januari 2022 itu sudah mencapai 236 juta jiwa, di mana paling besar itu terdaftar pada segmen PBIJK atau biasanya kita sebut PBI-APBN. Kemudian ada juga PBI-APBD. Nah, untuk yang PBI-APBN itu ada sekitar 96,8 juta ya di tahun 2022. Untuk yang pemerintah daerah itu sudah membayarkan iuran 39,8 juta jiwa. Nah, kemudian ada PPU-BU maupun PPU PNS. Nah, ini untuk peserta PPU di mana batas pemotongan yaitu UMR dan batas paling tinggi pemotongan ialah misalnya gajinya 14 juta yang dipotong dari perusahaannya atau badan usahanya. Nah, contoh di sini misalnya gajinya sebesar 12 juta, maka untuk iuran
yang dipotong ialah 1% itu sebesar 120.000. Nah, untuk 120.000 ini sudah bisa mengcover yaitu istri dan sampai 3 anak ya. Kalau misalnya kita breakdown lagi itu masing-masing sebesar 24.000 itu sudah mendapatkan hak kelas rawat kelas 1 ya. Jadi sebulan 120.000 itu sudah menanggung 5 jiwa Bapak Ibu. Nah, untuk UHC atau Universal Health Coverage untuk jumlah penduduk Kota Tangerang di semester 2 tahun 2020 sudah terdaftar sebanyak 1.800.000-an jiwa. Nah, ini sudah mencapai 96,75%. Jadi untuk warga Kota Tangerang itu sudah hampir semuanya ya sudah terdaftar sebagai peserta JKN maupun peserta itu segmen ya. Maksud saya mohon maaf, segmennya itu sudah terbagi beberapa seperti PPU, tadi seperti saya informasikan dari awal, PBI APBD, PBPU ini atau yang peserta mandiri ya Bapak Ibu, dan kemudian peserta PBI APBN. Nah, untuk kartu identitas, di mana yang sekarang beredar di masyarakat, itu ada banyak ya sebenarnya. Nah, mungkin ini yang masih digunakan sekarang, ada Askes, KIS, dan KIS digital. Nah, untuk KIS digital ini dapat diunduh melalui aplikasi mobil JKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa kartu fisik, cukup nanti pada saat menggunakan pelayanan kesehatan di Vaskes itu menunjukkan KIS digital yang sudah Bapak Ibu download atau registrasi di handphone masing-masing. Nah, untuk segmen kepesertaan itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada PPU non penyelenggara negara, PPU-BU bukan pekerja, PBPU atau BP yang didaftarkan Pemda, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPU penyelenggara negara, penerima bantuan iuran. Nah, ini yang paling banyak ya terdaftar karena kita kerjasama dengan baik ya dengan Pemda Kota Tangerang, PBI APBD kita itu alhamdulillah sangat bagus. Dan pendaftarannya juga sudah sangat baik karena kita disupport juga oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Nah, untuk besaran iuran, jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu mungkin selama ini masih bilang, oh ini saya BPJS-nya gratis dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah di sini yang membayarkan Bapak Ibu ya. Untuk iuran per peserta atau per jiwa itu 42.000 per orang per bulan untuk yang PBIJK atau yang kita biasa sebut PBI APBN. Kemudian untuk yang PPU itu maupun swasta maupun PNS itu yang seperti saya bilang tadi pemotongan atau iurannya 4% itu dari perusahaan atau badan usaha, kemudian yang 1% itu ialah dari pekerjanya. Dengan batas paling tinggi gaji dan tunjangan maksimal 12 juta, paling bawah berdasarkan UMR kabupaten maupun kota. Untuk peserta itu ada yang kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Untuk kelas 1 itu per bulannya 150.000, kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya itu sebenarnya adalah 42.500 ya. 42.000. Nah, cuman di sini sudah ada dibantu oleh Pemda maupun pemerintah pusat. Jadi untuk kelas 3 PBPU Mandiri itu peserta cukup membayar per jiwa 35.000. Nah, satu lagi ini yang biasa sering kita temuin ya, pertanyaan yang klasik sudah dijelaskan di Perpres 82 tahun 2018 di mana masing-masing bekerja suami istri, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerjanya. Jadi masing-masing itu wajib didaftarkan ya oleh masing-masing pemberi kerjanya. Nah, untuk suami dan istri maupun anaknya dapat memilih kelas perawatan yang tertinggi. Jadi misalnya contoh seperti ini, suami kerja di perusahaan A dengan hak kelas 2 dengan hak kelas 1. Nah,
maka nanti untuk suaminya ataupun nanti anak-anaknya itu dapat memilih hak kelas paling tinggi, yaitu kelas 1 dari si istrinya. Nanti itu bisa melapor ke HRD atau ke BPJS untuk kita proses sinkronisasi datanya. Ini ada contoh perhitungan iuran ya, kalau kita bandingkan dengan yang peserta PBPU. Karena masih ada yang menganggap, wah kalau saya suami istri kerja, potongnya double dan rugi dong. Coba kita bandingkan dengan peserta PBPU Bapak Ibu. Di sini misalnya suami istri bekerja dengan maksimal gaji yang dipotong 1% dari 12 juta ya, 120.000. Jadi per bulannya dipotong 240.000. Itu kalau gajinya dilaporkan 12 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing ada misal ditanggung sampai anak ketiga 5 jiwa itu masing-masing 48.000 dengan total sebulan itu 140.000. Itu sudah mendapatkan hak kelas rawat kelas 1. Kita bandingkan dengan peserta PBPU per jiwa, di mana masing-masing mendaftar itu kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Nah, untuk kelas 1 sendiri untuk 5 jiwa itu 750.000, kelas 2 500.000, untuk kelas 3 175.000. Jadi di sini perbandingannya cukup banyak ya. 5 jiwa untuk yang peserta PPU cukup 240.000, itu sudah menanggung 5 jiwa. Nah, untuk kanal pembayaran iuran kita sudah cukup banyak Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa yang paling sering itu ialah Bank Mandiri, Tokopedia, Alfamart, ataupun kantor pos. Jadi sudah cukup banyak untuk channel-channel pembayaran iuran. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk proses pendaftaran PBPU BP Pemda Kota Tangerang atau biasanya disebut PBI APBD Kota. Nah, untuk pendaftarannya itu ada beberapa channel pendaftaran. Pertama ada di kecamatan, di Vaskes. Vaskes ini rumah sakit maupun puskesmas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bekerja, bisa melakukan pendaftaran di kecamatan. Namun mohon maaf, itu harus dipastikan kakak NIK itu terdaftar sebagai warga Kota Tangerang. Dan kalau memang nanti status di kartu keluarganya itu masih status pekerjaan ya Bapak Ibu, status pekerjaannya masih karyawan swasta, itu harap diupdate terlebih dahulu di kecamatan atau di Dukcapil. Nanti apabila setelah diupdate, maka nanti pendaftaran dari kecamatan maupun puskesmas maupun RS dilanjutkan ke BPJS Kesehatan. Nanti dari kita akan melakukan validasi dan pemenuhan data ke Dukcapil dan Dinas Kesehatan. Nah, nanti kalau dari Dinas Kesehatan menyatakan ini memang bisa didaftarkan, maka nanti akan terdaftar sebagai peserta PBPU BP Pemda Kota Tangerang. Ya, kita menjalankan sesuai dengan Perwal ya, Perwal nomor 25 tahun 2021, di mana di pasal 5 penduduk yang diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah Pemda itu ialah peserta penduduk PBPU atau BP Pemda, PBPU kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang menunggak iuran, bayi baru lahir dari peserta PBPU dan BP Pemda, peserta PPU yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, ini mungkin ada juga beberapa pertanyaan di lapangan kemarin yang kita sempat viral juga ya, terkait penonaktifan PBI APBN oleh Kemensos ya. Jadi apabila ada keluarga atau tetangga, misalnya dia terdaftar sebagai peserta PBI APBN dan nonaktif kartunya, nanti itu bisa melapor ke kita, bisa melalui care center 165, chat asisten JKN Cika, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti akan kita cek, apabila nanti dia dinonaktifkan paling lama 6 bulan atau sebelum 6 bulan, itu nanti kita arahkan ke Dinsos terdekat untuk divalidasi di data DTKS-nya. Apabila dari Dinsosnya menyatakan ini masih bisa atau ditanggung oleh negara, maka nanti Dinsos akan mengeluarkan surat permohonan untuk reaktivasi. Nah, surat permohonan reaktivasi ini nanti dibawa kembali ke kantor BPJS Kesehatan, nanti akan kita lakukan ajuan kembali untuk reaktivasinya. Seperti itu.
Nah, ini salah satu kegiatan kita di mana kita akan mengecek distribusi kartu JKN, khususnya PBIJK atau PBAPBN, apakah tepat sasaran atau tidak. Jadi kita ada spot check ke lapangan, kita cek kartu-kartu tersebut, apakah sesuai dengan yang kita harapkan dan Dinsos berikan atau usulkan. Kita akan melakukan cek seperti ini secara berkala. Kita bahas sanksi dan denda. Nah, sanksi dan denda ini lebih ke pelayanan ya dan di Bapak Ibu. Apabila pada saat Bapak atau Ibu terdaftar sebagai peserta PPU atau PBPU, di mana sebelumnya menunggak, kemudian melakukan pembayaran dan mendapatkan pelayanan rawat inap, maka akan ada denda pelayanan namanya. Contoh seperti di gambar di depan atau di layar Bapak Ibu, misalnya peserta tersebut, misalnya badan usaha tersebut membayar di bulan Januari, kemudian bulan Februari menunggak, ya sampai tanggal 1 Maret juga menunggak. Nah, pada tanggal 1 Maret itu maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara sampai nanti badan usahanya melakukan pembayaran atau pelunasan tunggakan tersebut. Nah, apabila nanti setelah melakukan pembayaran tunggakan, misalnya di bulan Maret tanggal 10 melakukan pembayaran tunggakan, maka status kepesertaan akan aktif kembali. Namun, peserta-peserta dari badan usaha tersebut, apabila dia mendapatkan pelayanan rawat inap, ingat ya Bapak Ibu, pelayanan rawat inap, maka dia akan dikenakan denda pelayanan sesuai dengan Perpres 82, yang terbaru itu Perpres 64 ya, 64 tahun 2020. Denda yang dimaksud ialah denda pelayanan 5% dari perkiraan paket inasi bijis dikali dengan bulan tunggakannya, dan maksimal bulan tunggakan itu 12 bulan. Nah, besar denda itu paling tinggi 30 juta. Nah, biasanya yang paling tinggi kalau saya dapat di lapangan itu yang peserta yang ada tindakan operasi jantung, seperti itu. Nah, kita harapkan peserta-peserta atau badan usaha melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu sebelum tanggal 10 di tiap bulannya, agar terhindar dari denda pelayanan seperti ini. Berikut manfaat pelayanan JKN. Di sini ada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama, ini biasa disebut Vaskes pertama, itu puskesmas, klinik. Nah, di situ ada pelayanan promotif preventif, kemudian pemeriksaan pengobatan, konsultasi, obat, lab, maupun ada rawat inap tingkat pertama. Kemudian apabila dari Vaskes pertama ini tidak bisa menangani keluhan pasien atau keluhan penyakit pasien, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau biasa kita sebut rumah sakit. Di sini juga kita cover terkait administrasi pelayanannya, pemeriksaan pengobatan, tindakan medis maupun obat dan lainnya. Nah, kita bahas yang tidak dijamin ya Bapak Ibu. Kadang kita juga menekankan ke masyarakat, di mana untuk pelayanan JKN ini itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku. Jadi kadang ada beberapa peserta yang tiba-tiba datang ke rumah sakit tanpa membawa rujukan, terkecuali yang gawat darurat ya Bapak Ibu. Kalau gawat darurat silahkan datang ke rumah sakit terdekat dengan menunjukkan kartu JKN KIS. Nah, biasanya yang kita sering dapatkan di lapangan ialah pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, kemudian mengatasi infertilitas, kemudian terkait yang menyakiti sendiri atau membahayakan diri sendiri. Kemudian ada juga terkait namanya yang sudah ditanggung oleh jaminan kesehatan lainnya atau instansi lain seperti Jasara Harja maupun BP Jam Sostek atau BPJS Tenaga Kerja, itu tidak bisa dijamin oleh kita. Nah, ini kewajiban peserta ialah mendaftarkan diri dan anggota keluarga, membayar iuran setiap bulan, dan mengupdate data diri atau anggota keluarga. Kadang di sini kita sering temukan juga, misalnya ada anak dari peserta
yang di database kita itu masih bayi nyonya. Padahal dia sudah melakukan pengurusan data seperti KK maupun KIA ya untuk anak itu sudah ada tapi tidak melaporkan ke BPJS. Jadi kita harapkan apabila ada perubahan data segera lapor ke BPJS juga agar kita update datanya. Nah, untuk hak peserta ialah menentukan fasilitas kesehatan di tahap pertamanya, mendapatkan informasi terkait pelayanan JKN, kartu identitasnya, dan manfaat pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk alur pelayanannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan KIS digital atau membawa KTP data kependudukan maupun kartu KIS. Apabila Bapak Ibu mengalami sakit atau kurang enak badan, itu bisa datang ke Vaskes terdaftar. Ya, bisa puskesmas atau klinik. Nanti apabila di sana bisa ditangani, maka akan ditangani. Apabila tidak bisa ditangani, maka akan dirujuk Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat sesuai dengan kebutuhan pelayanan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya butuh tipe C, tipe B, bisa tipe B, tergantung kebutuhan medis Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau dari rumah sakit sudah selesai pelayanan, dia akan melakukan rujuk balik ke Vaskes tingkat pertama. Contohnya misalnya untuk penyakit diabetes, penyakit jantung yang stabil ya, penyakit yang stabil ya, namun dia masih butuh obat yang rutin tiap bulan, itu kita ada namanya program rujuk balik. Nah, jadi nanti untuk obatnya itu tiap bulan itu bisa diambil di apotek terdekat yang ditunjuk oleh Vaskesnya. Jadi tidak perlu lagi ke rumah sakit tiap bulan. Cukup nanti untuk kontrolnya, biasanya untuk dokternya atau DPJP-nya akan memberikan saran mungkin 3 bulan, 6 bulan, ataupun tergantung dari dokternya yang akan memberikan saran untuk kontrol kembali ke Vaskes rujukannya. Nah, dari rumah sakit itu nanti baru akan mengklaim ke BPJS Kesehatan sesuai alur seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk alur pelayanan pasien dengan kecelakaan lalu lintas, ini kita bahas sedikit ya, karena sering juga terjadi di lapangan. Apabila Bapak Ibu mengalami kecelakaan lalu lintas, masuk ke rumah sakit melalui IGD, keluarga wajib mengurus laporan kepolisian ya di lantas sesuai tempat kejadian. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan kepolisian, keluarga mengurus ke Jasara Harja karena penjaminan untuk kecelakaan lalu lintas ialah Jasara Harja. Nah, nanti apabila sudah diurus, nanti akan ada keluar dari surat Jasara Harja di mana dia akan menjamin ataupun tidak. Kalaupun nanti dia menjamin, dia nanti ada limitnya sekitar 20 juta ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila setelah limitnya selesai, itu bisa beralih penjaminan ke yang lain. Nah, ini Sur 18, di mana di poin nomor 1, misalnya dia dugaan kasusnya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan dia menggunakan jaminan kesehatan kerja. Maka penjamin pertama tetap Bapak Ibu kedengaran suara saya? Terdengar Pak, tapi bergema.
Baik, mohon maaf. Ini untuk yang penjaminan kecelakaan lalu lintas ya Bapak Ibu ya, kita sesuai dengan Permenkeu RI 141 tahun 2018 tadi yang sering saya informasikan, apabila dia kecelakaan lalu lintas, penjamin pertamanya tetap jasara harja, kemudian apabila limit dari jasara harjanya sudah habis, maka dapat beralih ke penjamin selanjutnya. Kalau dia termasuk kecelakaan kerja, dia bisa ke BPJS Tenaga Kerja, Taspen atau Asabri. Kalaupun dia bukan kecelakaan kerja, dia baru bisa ke BPJS Kesehatan. Seperti di poin nomor 5 ya, kecelakaan lintas iya, kecelakaan kerja tidak, dia memiliki jaminan kesehatan maupun kecelakaan kerja, maka penjamin keduanya BPJS Kesehatan. Yang paling penting, paling utama, ialah dia harus mengurus terlebih dahulu surat laporan kepolisian dan mengurus ke jasara harja untuk penjaminan pertamanya. Nah, kita juga ada kegiatan customer visit ya. Ini untuk kepuasan peserta di rumah sakit. Ini kita rutin tiap bulan kita lakukan di rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Kita akan melakukan wawancara singkat kepada peserta atau pasien rawat jalan maupun rawat inap. Kita di sini ada petugas BPJS 1, di mana petugas ini yang akan membantu pasien atau peserta yang membutuhkan informasi ataupun pengaduan di rumah sakit atau di vaskes kita. Untuk kemudahan akses, kita di sini ada yang saya bilang tadi, ada kantor cabang, ada mobile customer service, mall pelayanan publik, dan PIPP, vaskes atau seperti yang saya bilang tadi BPJS 1. Nah, untuk pelaporan pendaftaran ataupun pengaduan bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN, lapor, jika care center kita di 165, medsos, itu bisa juga. Nah, jika ini ialah chat assistant JKN, ini bisa dilakukan atau dapat melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, maupun Facebook Messenger ya. Nah, untuk layanan Cika itu bisa untuk melakukan pengecekan pesertaan dan tagihan iuran. Kemudian ada care center kita 165, mobil JKN, maupun Pandawa. Nah, karena kita sekarang ini adalah masa pandemi ya Bapak Ibu ya, jadi kita optimalkan untuk pelayanan non tatap muka. Kita adakan pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Biasanya kita sebut Pandawa. Jadi untuk pelayanan Pandawa ini bisa merubah data, pendaftaran, perubahan vaskes, update data, itu bisa dilakukan Pandawa melalui chat WA di 0811 8165 165. Untuk jam pelayanannya dari jam 8 sampai jam 3 sore di hari kerja Bapak Ibu. Ini untuk pengecekan status kepesertaan melalui Cika, bisa WA di nomor tersebut 08118750 400. Nanti akan ada bot yang menjawab, tinggal Bapak Ibu mengikuti alurnya, dan nanti akan ada chat balasan yang akan menginformasikan status kepesertaan Bapak Ibu. Kemudian ada aplikasi mobil JKN. Di sini kita ada menu peserta. Nah, dari menu peserta itu Bapak Ibu bisa mengecek status kelas, FKTP terdaftar, itu bisa dicek di aplikasi mobil JKN. Ini tata cara registrasinya ya. Nanti apabila Bapak Ibu sudah terdaftar, tinggal dipilih aktivasi akun. Nanti tinggal diisi datanya. Kemudian setelah diisi nanti akan ada kode OTP yang dikirim ke HP yang terdaftar untuk divalidasi kembali, kemudian melakukan login. Nah, ini tampilan setelah login. Jadi ada beberapa macam pelayanan yang bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN, terutama ubah data peserta, premi, pendaftaran, kita program rehab, auto debit, mengecek catatan pembayaran maupun pengaduan dan permintaan informasi ada di aplikasi mobil JKN. Jadi cukup simpel dengan menggunakan aplikasi mobil JKN. Ini ada menu juga kartu KIS digital. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendownload dan meregistrasi, tidak perlu khawatir apabila tidak membawa kartu KIS fisik, cukup menggunakan KIS digital apabila membutuhkan pelayanan kesehatan di vaskes terdaftar.
ubah data, premi, riwayat. Nah, ini ada menu pengaduan keluhan. Apabila Bapak Ibu ingin meminta informasi atau melakukan pengaduan, dapat melakukan di menu ini. Jadi nanti kita akan ada admin yang akan merespon keluhan atau permintaan informasi itu maksimal 3 kali 24 jam. Di sini ada untuk ketersediaan tempat tidur juga Bapak Ibu bisa cek. Jadi biasanya di tempat Bapak Ibu masuk ke ruang rawat inap, di ruangan IGD, kemudian diinformasikan tempat tidurnya kosong atau penuh. Jadi Bapak Ibu bisa memvalidasi atau mengecek kembali di di aplikasi mobil JKN ini, mengecek ketersediaan. Nah, cuma mungkin nanti bisa dicek kembali. Di situ ada last update-nya. Apabila misalnya nanti Bapak Ibu masuknya jam 6 sore, ternyata last update-nya pagi, itu mungkin nanti bisa di-cross-check kembali ke petugas administrasi rawat inap yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kita untuk saat ini ada program rehab ya Bapak Ibu ya. Program rehab ini ialah pembayaran bertahap. Jadi seperti cicilan. Apabila misalnya nanti gini, peserta PBPU yang menunggak lebih dari 4 bulan atau 6 bulan seterusnya, itu bisa mendaftarkan program rehab ini melalui aplikasi mobil JKN Bapak Ibu. Jadi untuk tagihannya nanti dia akan dicicil tergantung pilihan Bapak Ibu nanti di aplikasi tersebut. Nah, untuk pembayarannya ini atau keaktifan pesertanya itu nanti menunggu program tagihannya. Tagihan itu lunas, baru nanti ke pesertanya akan aktif kembali. Ini untuk yang peserta PBPU ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk yang Pandawa, tadi seperti yang saya informasikan untuk sekarang kita prioritaskan pelayanan itu non tatap muka bisa dilakukan di Pandawa. Ada pendaftaran, perubahan data, seperti itu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Hanafi ya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita ya atas penjelasannya yang begitu mencerahkan pemahaman kita semua tentang pentingnya BPJS Kesehatan. Saya sendiri merasa BPJS ini sangat membantu ya, terutama sebagai proteksi karena salah satu orang tua saya juga sampai saat ini masih berjuang dalam pengobatan untuk kanker di Rumah Sakit Darmais. Alhamdulillah sih kondisinya sudah baik dan saya harapkan beliau itu selalu sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Bahkan dari pihak RS-nya sendiri menganjurkan kita untuk ada BPJS gitu, sebagai backup-an walaupun mungkin kita memiliki asuransi gitu ya. Jadi terima kasih sekali Bapak Teguh atas pemaparannya terkait BPJS Kesehatan. Sesi selanjutnya adalah mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kunto Baskoro. Bapak Kunto, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Ya. Kepada Bapak Kunto, kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Pak Marcela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Bambang Mubarak II Universitas Islam Yusuf, Bapak Ibu pimpinan dekan, Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan Zoom meeting, dan tidak lupa juga rekan kami dari BPJS Kota Tangerang. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini sama rekan saya Mbak Rikma akan menjelaskan sedikit mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sebentar, Rikma bisa di-set. Sudah disampaikan, enaknya sebagian sudah dijelaskan sama Pak Hanafi sih dari BPJS Kesehatan ya. Jadi tadi dengan kesehatan tentunya sudah masuk di porsinya kesehatan.
di kami sebenarnya di kerjaan secara umum bahwa yang kami berikan perlindungan adalah yang berkaitan dengan pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan apapun yang dilakukan itu yang resiko yang timbul itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa cikal bakalnya memang masing-masing sudah ada. Kami dari PT Jam Sostek, kemudian dari bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan kan awalnya dari Askes seperti itu. Silakan lanjut, Mbak. Nah, ini cakupan programnya yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, terhitung Februari 2021, kami mendapatkan amanah lagi untuk melaksanakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dan per Februari 2022 kemarin, kami sudah menyalurkan manfaat untuk program jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Sebenarnya tadi terkait jaminan kecelakaan pekerjaan, secara filosofi adalah bagaimana kami memberi perlindungan terhadap risiko dalam bekerja bagi seluruh pekerja yang menjalankan profesinya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kecelakaan yang terjadi di lingkungan pekerjaan, termasuk kecelakaan pada saat dia berangkat, peserta berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit kerja. Nah, satu kasus dinyatakan sebagai kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak disengaja. Jadi banyak yang tidak sengaja sih, Bapak Ibu ya, seperti terjatuh, terpukul, tertabrak. Mungkin bagian orang saat ini berpikir pekerjaan saya tidak ada risikonya atau risikonya kecil. Nah, kalau kita berpikir risiko bekerja dan itu resikonya kecil, itu benar. Kalau pada saat kita diam di tempat gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah kita adalah bergerak, mobilisasi gitu dari rumah ke tempat dan di tempat kerja serta kembali lagi ke rumah. Ketika proses mobilisasi atau pergerakan itu ada risikonya. Contoh, risiko kecelakaan di jalan. Seperti itu, ketika ada pergerakan dari rumah menuju tempat kerja. Di tempat kerja, misalnya naik turun tangga, kemudian di toilet, misalnya kepleset. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin yang kadang belum terpikirkan oleh kita semua. Next. Kemudian, manfaat jaminan kecelakaan kerja yang pertama ada pengobatan dan perawatan, yang kedua ada santunan, yang ketiga adalah program promotif preventif. Next, Mbak Rikma. Nah, yang pertama manfaat jaminan kecelakaan kerja. Apa saja yang diberikan manfaatnya? Yang pertama adalah penggantian biaya transportasi pada saat si peserta mengalami risiko kecelakaan kerja. Bisa bantuan transportasi menggunakan ambulan maksimal 5 juta rupiah. Kemudian sementara tidak mampu bekerja. Nah, yang dimaksud sementara tidak mampu bekerja ini adalah pada saat Bapak Ibu tidak bisa bekerja karena mengalami risiko kecelakaan kerja, maka gaji yang seharusnya diterima atau yang dibayarkan itu akan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila pihak kampus membayarkan gajinya kepada Bapak Ibu, maka kami akan mengganti gaji yang dibayarkan oleh pihak kampus ke kampus tersebut. Ya, jadi misalnya UNIS membayarkan gajinya ke Bapak Ibu karena tidak masuk bekerja atau tidak bisa mengajar karena mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti gaji yang dibayarkan tersebut ke pihak UNIS.
Kemudian biaya pengobatan dan perawatan. Nah, biaya perawatan dan pengobatan ini sesuai kebutuhan medis. Kalau lebih gampangnya sih sebenarnya kebutuhan medisnya ada batasan nggak? Kita tidak ada batasan, jadi sesuai dengan medis maka biaya dan perawatan dan pengobatan ini jatuhnya unlimited gitu. Nah, kemudian ada pergantian gigi tiruan maksimal 5 juta, kemudian alat bantu dengar itu 2.500.000 dan kacamata 1 juta. Tapi ini kalau terjadi akibat kecelakaan kerja. Misalnya mengalami kecelakaan motor, gigi patah. Nah, diberikan gigi tiruan maksimal harga 5 juta seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kami berikan. Nah, kalau kacamata, kalau dia misalnya kacamatanya minus, penggantian kacamata lensa dan itu ada di BPJS Kesehatan seperti itu. Lanjut, Mbak Rikma. Nah, ada juga santunan kecacatan kalau memang terjadi kecacatan. Misalnya apakah dia cacat total tetap atau dia mengalami resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Yang pertama, santunan cacat itu ada 3, ada sebagian fungsi, ada sebagian anatomis, dan cacat. Nah, kalau fungsi, misalnya dia bisa menggenggam, jadi tidak menggenggam, gitu ya, tidak bisa secara utuh menggenggam. Kemudian sebagian anatomis, misalnya dia harus diamputasi. Kemudian cacat total tetap, dia sampai tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, itu masing-masing ada santunan yang kami berikan. Mengalami cacat tetap, maka si peserta bisa mendapatkan bantuan beasiswa mulai dari TK sampai dengan pendidikan tinggi gitu. Nah, pendidikan tingginya mungkin bisa juga berkolaborasi dengan UNIS misalnya. Jadi dengan bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dengan nilai nominal 12 juta per anak per tahun seperti itu. Kemudian kalau dia meninggal dunia, peserta meninggal dunia maka mendapat santunan jaminan kematian sebesar 48 bulan gaji. Nah, ditambah santunan berkala sebesar 12 juta, santunan pemakaman 20 juta, dan beasiswa program bantuan program beasiswa 174 juta rupiah untuk 2 orang anak. Silakan dilanjut, Mbak Rima. Nah, tidak hanya penggantian pemberian santunan, maka penggantian ortose, protese juga diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ortose ini bentuknya merupakan alat bantu untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh yang berkurang akibat kecelakaan kerja. Kalau protese, alat ganti anggota tubuh yang hilang akibat kecelakaan kerja. Misalnya protese itu kayak kaki pengganti, tangan pengganti, nah seperti itu. Next. Nah, ini tadi udah ya, yang penggantian gigi tiruan, kacamata, dan alat bantu dengar. Next. Nah, ini bantuan beasiswa program karena si peserta mengalami resiko kecelakaan kerja. Nah, untuk TK sampai dengan SD atau derajat itu diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1.500.000 per anak per tahun. Nah, maksimal 8 tahun. Jadi mulai dari TK sampai dengan SD diberikan bantuan beasiswa. Kemudian untuk SMP atau sederajat atau seperti madrasah sanawiyah atau madrasah ibtidaiyah itu 2 juta per tahun per anak ya. Kemudian SMA atau yang sederajat itu 3 juta. Jadi masing-masing jenjang pendidikan berbeda. Kemudian ada pendidikan atau perguruan tinggi sampai dengan perguruan tinggi itu sebesar 12 juta. Jadi itu bantuan beasiswa yang kami berikan kalau si peserta mengalami resiko kecelakaan kerja, baik mengalami resiko cacat total tetap maupun meninggal dunia. Diberikan kepada 2 orang anak peserta yang masih sekolah. Yang penting anaknya terdaftar di kartu keluarga gitu ya, dari anggota keluarga atau istri atau suami yang tercatat secara negara. Next,
Bisa dilanjut Mbak Rikma. Ini tadi udah lanjut Mbak Rikma. Nah, ini secara ringkas ini tadi gambarannya. Nah, sementara kalau program Return to Work itu kami berikan dengan tujuan agar si peserta atau pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat bekerja kembali. Nanti bentuknya bisa berupa pelatihan, kemudian ada penyaluran ke perusahaan atau ke tempat kerja yang baru. Jadi bagaimana Return to Work ini memberikan jaminan pekerjaan bagi tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, supaya risiko ekonomi maupun risiko sosialnya tetap terjaga atau tetap terlindungi dan dia tidak mengalami risiko sosial maupun risiko ekonomi tersebut. Next. Silakan dilanjut, Mbak Rikma. Nah, kemudian selain pemberian santunan ada juga perawatan di rumah atau home care. Manfaat diberikan itu maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal 20 juta. Nah, pelayanan home care ini sebenarnya diberikan atas rekomendasi dari pihak rumah sakit. Jadi jangan sampai peserta mengajukan pelayanan home care tapi nanti malah menimbulkan ekses yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya apakah nanti jadi lebih parah atau jadi menimbulkan komplikasi seperti itu. Nah, itu yang tujuan home care-nya tetap atas rekomendasi dari pihak rumah sakit. Seperti itu. Lanjut, Mbak Rikma. Nah, kemudian program yang berikutnya adalah tentang kematian. Nah, kalau tadi ada meninggal karena karena kecelakaan kerja, jaminan kematian ini meninggal bukan karena resiko bekerja. Jadi meninggal dalam kondisi di luar pekerjaan seperti itu. Santunan yang diberikan berupa santunan sebesar 20 juta, kemudian santunan berkala 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Jadi ya, diberikan secara sekaligus dengan total 42 juta rupiah. Jadi kalau kemarin di tahun 2020, 2021 itu lonjakan klaim jaminan kematian kami cukup tinggi karena adanya pandemi COVID, banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami meninggal dunia. Jadi selain santunan jaminan kematian yang cukup banyak kami berikan, ada juga santunan beasiswa yang kami berikan kepada anak-anak serta yang orang tuanya meninggal dunia karena kondisi pandemi kemarin seperti itu. Nah, untuk jaminan meninggal karena bukan karena kecelakaan kerja dapat diberikan juga bantuan beasiswa dengan nominal yang sama. Nah, hanya masa iuran yang ada syarat dan ketentuannya diberikan kepada yang sudah memiliki makan paling singkat, misalnya minimal 3 tahun. Kemudian tetap diberikan kepada 2 orang anak, diberikan secara berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anaknya. Gitu. Jadi untuk proses pengajuannya tetap sama dengan yang tadi meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi bantuan beasiswa dapat diterima oleh peserta kalau meninggal bukan karena kecelakaan. Nah, hanya memang masa iurannya 3 tahun seperti itu. Silakan dilanjut, Mbak Rikma.
Nah, ini yang program jaminan hari tua mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan JHT ini. Nah, jaminan hari tua ini adalah sifatnya tabungan untuk hari tua, merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan atau bagi hasil, dan diberikan secara sekaligus kepada peserta. Kemudian nanti juga ada manfaat subsidi perumahan seperti itu. Nah, untuk jaminan hari tua ini memang diakumulasikan dari gaji Bapak Ibu yang disisihkan dan disetorkan atau diiurkan ke kami. Next, Mbak Risma. Next, ya. Nah, ini juga pengajuan klaim jaminan hari tuanya. Yang pertama tadi mencapai usia pensiun, kemudian mengalami cacat total tetap, kemudian meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena PHK, dan yang terakhir meninggalkan Indonesia. Ini yang kemarin sempat ramai jadi trending topiknya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu semua, tadi yang manfaat uang tunai yang kami berikan bisa diajukan kalau masa keperluannya 10 tahun, kemudian bisa juga 30% untuk kepemilikan rumah. Nah, sebagai gambaran juga bagi Bapak Ibu, bagi hasil yang kami berikan 2016, sebenarnya bukan hanya 2016, sejak awal adanya jaminan hari tua ini, bagi hasil atau hasil pengembangan yang kami berikan memang harus lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank pemerintah. Kalau bank rata-rata bunga deposito bank pemerintah 3%, maka bisa memberikan di atas itu kurang lebih 5 sampai 5,59, kemudian ada yang 6%, ada 6,26%. Jadi tetap ada spread lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank pemerintah. Silakan Mbak Rikma langsung. Nah, yang berikutnya adalah jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini diselenggarakan atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Sosial di Pasal 6 Ayat 2. Lanjut, Mbak Rima. Nah, jaminan pensiun ini memang berbeda dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua itu lebih kepada tabungan yang kami berikan, tapi kalau jaminan pensiun ini adalah bagaimana ketika orang yang berhenti bekerja itu tetap bisa mendapatkan penghasilan, dan diberikan dengan 2 skema. Yang pertama skema secara berkala, dan yang kedua adalah skema secara sekaligus. Nah, lanjut Mbak Rima. Nah, siapa saja yang bisa menerima jaminan pensiun ini? Lanjut. Yang pertama, si peserta dengan masa iuran paling sedikit 15 tahun, maka dia bisa mendapatkan secara berkala. Kemudian mereka yang mengalami cacat, kemudian ada juga ahli waris, janda atau dudanya, dan yang ketiga, yang keempat adalah si anak peserta. Jadi hak pensiun masing-masing itu akan berakhir kalau meninggal dunia. Misalnya peserta secara langsung itu dia bisa mendapatkan pensiun tersebut sampai dengan meninggal dunia. Nah, bagaimana ketika meninggal dunia? Maka dialihkan kepada istri atau suaminya, gitu. Kemudian kalau istri atau suaminya akan diturunkan lagi kepada anaknya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya si peserta belum menikah? Nah, itu akan diturunkan lagi kepada orang tuanya, seperti itu. Jadi jaminan pensiun ini akan diberikan secara berkelanjutan ke anaknya. Lanjut Mbak Rikma. Dan ini yang tadi saya sampaikan, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini kemarin kami sudah membayarkan manfaatnya, dan pihak
pemberi kerja itu tidak perlu membayar lagi. Ya, karena sudah dilakukan rekomposisi atas iuran yang sudah dibayarkan pihak pemberi kerja maupun ditambah dengan anggaran dari pemerintah melalui APBN. Nah, manfaat yang diterima oleh peserta adalah yang pertama manfaat uang tunai. Nah, manfaat uang tunai ini diberikan paling lama 6 bulan dengan ketentuan 45% dari gaji di 3 bulan pertama, kemudian 25% dari gaji di 3 bulan berikutnya. Kemudian ada layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan. Kemudian ada juga pelatihan berbasis kompetensi. Lanjut dari Pak. Nah, kemudian selain program yang sudah diikuti, ada juga manfaat layanan tambahan Bapak Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu karyawan untuk manfaat layanan tambahan sebagai peserta. Yang pertama adalah manfaat layanan tambahan untuk kepemilikan rumah. Nah, KPR ini bisa dimanfaatkan dengan plafon 500 juta, kemudian ada juga pinjaman uang muka dengan plafon maksimal 150 juta, kemudian bisa juga untuk renovasi perumahan dengan plafon maksimal 200 juta, kemudian ada juga untuk kredit konstruksi dengan maksimal 80% dari RAB. Ini biasanya kami berikan yang nomor 4 ini ke developer. Gitu. Jadi silakan dimanfaatkan program manfaat layanan tambahan ini karena bunga yang diberikan itu cukup terjangkau. Jadi BI repo rate ditambah 3,5%. Nah, kurang lebih saat ini untuk bunga KPR-nya itu di kisaran 7%. Nah, memang kalau di awal pasti akan Bapak Ibu akan sampaikan itu lebih tinggi dari bunga bank secara umum. Tapi itu hanya kalau bank kredit bunga secara umum itu akan fix selama 3 tahun, paling lama 4 tahun atau 5 tahun. Selanjutnya itu akan diberikan bunga floating. Tapi kalau ini KPR yang manfaat layanan tambahan ini adalah BI repo rate plus 3,5%. Jadi setiap tahun kalau BI repo rate-nya turun maka bunga KPR-nya ikut, jadi tetap akan berada di single digit gitu, tidak akan melebihi double digit gitu. Jadi seperti itu. Next, Mbak Nikmat. Nah, terakhir ada juga bisa melakukan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program kepada peserta ini kepada peserta lain ya. Jadi bentuk kerjasamanya bisa program potongan harga, kemudian kerjasama lain sesuai dengan kesepakatan dengan skala yang diberikan oleh UNIS, misalnya mau skala nasional, regional ataupun secara wilayah tertentu. Nah ini akan kami posting melalui website ataupun di aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini beberapa tenan yang sudah bekerja sama dengan kami, ada 1.289 merchant, diantaranya Tokopedia, JDID, Shopee, dan beberapa merchant lainnya. Nah kemarin juga kami dengan lembaga bahasa LIA juga sudah mereka memberikan potongan harga bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mau istilahnya belajar di LBP LIA. Nah, di pihak UNIS mau bersedia untuk bekerja sama. Jadi setiap karyawan atau buruh pekerja yang bekerja di pabrik ketika kuliah di UNIS, misalnya dapat potongan atau ada keringanan biaya, itu monggo aja. Nanti itu disesuaikan dengan pihak UNIS-nya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah ini sekedar ilustrasi aja untuk contoh perhitungan yang disampaikan oleh Mbak Rikma. Misalnya gajinya 50 juta, nah untuk iurannya sebesar 462, di mana lebih besar tabungan dan jaminan pensiunnya kembali ke peserta. Jadi
yang dikelola kami itu sebenarnya hanya 12.000 dan 15.000. Nah, selebihnya dikembalikan kepada peserta. Jadi ditambah hasil pengembangan. Jadi tidak ada lagi yang ditahan atau istilahnya di hold oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semua kembali ke peserta. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi Mbak Rikma? Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Ya, berikutnya merupakan sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait BPJS, baik itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, silakan bisa langsung aja ada raise hand di situ, bisa raise hand dulu, atau Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Ya, ini untuk pertanyaan sebelumnya sudah ada yang menuliskan, Bapak ya, ini terkait BPJS keduanya mungkin ya. Jadi dari Ibu Siti Hawa, bagaimana jika kartu BPJS-nya tidak aktif karena telah pindah kerja dari instansi lain? Apakah harus diaktifkan kembali melalui instansi yang baru atau membuat kartu BPJS yang baru? Jadi seperti apa prosedurnya? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak dari tim Bapak Teguh mungkin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Marcella. Mungkin ini tadi udah saya jawab ya Bu Marcella di chat, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Terkait perubahan segmen dari misalkan Bapak Ibu terdaftar di perusahaan yang lama sudah dinonaktifkan oleh BPJS, artinya sudah resign, kemudian bekerja di tempat yang baru. Nah, itu apakah dia harus mendaftarkan BPJS Kesehatan yang baru atau nomor yang lama untuk dimutasikan? Nah, untuk jawabannya itu kita untuk BPJS Kesehatan menggunakan single identity ya Bapak Ibu ya. Single identity artinya satu NIK itu satu nomor BPJS Kesehatan. Dimana nomor BPJS Kesehatan yang sudah lama dinonaktifkan itu dimutasikan ke BPJS Kesehatan yang baru. Jadi tetap nomor BPJS yang sama, namun peralihannya nanti pembayarnya itu pemberi kerja yang baru. Seperti itu Bu Marcella. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Atau Bapak, saya ingin bertanya ya Pak, apabila misalnya suami istri bekerja di instansi yang sama, kemudian apakah keduanya juga harus sama-sama melaporkan di instansi tersebut atau seperti apa Pak? Terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Izin Pak Naf. Di kami Bu, terkait suami istri sih nggak ada kewajiban untuk melapor ya. Izin ya Pak Nafi sebentar, saya ini dulu. Kalau di kami nggak ada Bu, kalau yang istri bekerja nggak ada masalah, kalau yang suami bekerja juga nggak ada masalah. Jadi masing-masing terdaftar masing-masing gitu. Yang penting saling mendoakan, karena yang ada nanti tahu saldonya masing-masing, waduh. Misalnya Bu Marcella kerja di Unis misalnya, suaminya kerja di tempat lain di PTA gitu, saldonya tinggal nanti pasti disembunyikan itu, nggak ada yang mau ini diinfo masing-masing, karena kalau tahu lebih besar bahaya itu ntar gitu. Jadi seperti itu sih Bu Marcella. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pada rekan-rekan dosen dan pengurus UNIS yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Izin Bu Marcella. Saya menambah yang untuk BPJS Kesehatan ya Bu Marcella, misalkan masing-masing suami istri bekerja di misalkan di UNIS ya Ibu. Nah, apakah itu
harus didaftarkan dua-duanya di UNIS atau hanya untuk satu-satu ya Bu ya. Nah, terkait dengan Perpres 82 di sini di pasal 14 menyatakan bahwa dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing bekerja maka akan dipotong untuk BPJS-nya. Nah, artinya untuk pemotongannya pun Bu Marcella nggak banyak ya, tadi udah di iniin sama Pak Devri. Bentar. Nah, ini untuk pemotongannya. Untuk pemotongannya, di mana yang pemotongan iuran JKN-KIS, misalkan suaminya katakanlah gajinya di atas 12 juta. Nah, itu mentok maksimal yang dipotong itu 1% dari 12 juta ya, Ibu Marcella. Dan istrinya misalkan kerja di UNIS, gajinya misalkan di atas 12 juta juga. Nah, itu mentok dipotongnya itu 1% dari 12 juta, artinya 120. Nah, jika kita kaitkan 120 itu total totalnya kan 240.000. Dia udah menanggung suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, artinya 5 anggota jiwa sudah tertanggung. Nah, kalau kita breakdown lagi, kita lihat 5 anggota jiwa itu kita bagi nih untuk 5 orang. Sebenarnya untuk pemotongannya hanya 48.000 per orang ya, dibandingkan dengan peserta yang terdaftar sebagai peserta yang mandiri. Nah, kelas 1-nya aja itu 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Artinya kalau misalkan 5 total yaitu 750.000 kalau dia daftar mandiri. Dengan kelas 1 itu dia mengeluarkan 750.000, namun kalau misalkan di perusahaan dia hanya mengeluarkan 240.000. Artinya 4%-nya itu sudah ditanggung oleh perusahaannya. Jadi sebenarnya untuk karyawannya sedikit ya Bapak Ibu ya, karena di kita ini kan juga sistemnya gotong royong ya Bapak Ibu ya, seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, di mana dalam hal pasangan suami istri yang bekerja itu wajib dipotong hanya 120.000 maksimalnya. Seperti itu Bu Marcella. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Jika misalnya kita sudah memiliki kartu BPJS Mandiri, nah bagaimana caranya kita agar ikut ke perusahaan gitu Pak? Apakah kita melaporkan kepada perusahaan atau instansi tempat kita bekerja untuk diubah gitu? Atau kita bisa mengubahnya sendiri gitu? Ibu, tetap pelaporannya jika peserta sudah terdaftar sebagai peserta mandiri, nah pelaporannya itu kemana? Nah, bisa dilaporkan ke perusahaan yang baru, nanti dibantu oleh HRD, karena di HRD itu ada sistem pendaftarannya yang dinamakan dengan sistem pendaftaran EDABU. Jadi aplikasi pendaftaran oleh HRD itu EDABU, di mana aplikasi EDABU ini dapat mendaftarkan peserta atau mengurangi peserta ya. Artinya setiap ada pencatatan atau penambahan ataupun pengurangan karyawan, HRD ini harus tahu karena ini berhubungan dengan gaji peserta, di mana pemberi kerja itu nanti wajib menanggung 4% dari gaji Bapak Ibu, dan 1% itu dari gaji Bapak Ibu. Artinya cuma 1%, nanti ada bukti potongnya ya, 1% dan 4%-nya dari pemberi kerja. Seperti itu Bu. Jadi nomornya tetap 1, sebenarnya BPJS Kesehatan itu nggak mungkin punya nomor 2 BPJS. Dan misalkan ada yang nanya, saya punya Askes, ngapain saya daftarin BPJS Kesehatan lagi? Sebenarnya itu sama Bu ya. Askes, kartu BPJS Kesehatan, kartu Jamkesmas, kartu EAD, KIS Digital, itu sama sebenarnya semuanya itu dinamakan sebagai peserta JKN-KIS. Jadi kita dulu ya ini kartu Askes diistimewakan ya Bu ya. Nah, sekarang kan semuanya itu sudah sama ya, sistemnya gotong royong, yang membedakan hanya kelas perawatan. Dan kelas perawatan pun hanya fasilitas rawat inapnya aja. Nggak mungkin misalkan kelas 3 operasinya setengah, kelas 1 operasinya harus penuh, benangnya benang operasinya misalnya bagus, nggak ada. Untuk yang bahan-bahan medis itu semuanya sama. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 dibayarkan pemerintah itu sama. Karena nggak ada namanya itu BPJS gratis. Semuanya itu dibayarkan. Jadi di sini yang membedakan hanya fasilitas rawatnya saja, yaitu kelas perawatan. Seperti itu, Bu. Kelas perawatan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak Teguh dan tim dari BPJS Kantor Cabang Tangerang ya atas pemaparannya mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman sekalian. Tadi jika ada pertanyaan lebih lanjut tadi sudah diberikan ya nomor yang bisa dihubungi ketika ada pertanyaan mengenai BPJS Kesehatan. Seperti itu tadi yang berupa Cika atau Pandawa, gitu, sepengetahuan saya tadi. Oke, terima kasih atas para narasumber atas penjelasannya yang membuka wawasan kita semua. Pada dasarnya negara berusaha untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Di bidang kesehatan ada BPJS Kesehatan, di mana banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan pendapat kita, asalkan sesuai dengan prosedur. Jika pendapatan kita berlebih, tadi bisa memilih kalau kita bisa minta askes 1 ya, tingkat 1. Kemudian jika ternyata kita kekurangan, bisa juga memilih bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Ada juga BPJS Ketenagakerjaan yang fungsi dasarnya yaitu sebagai proteksi kita di hari tua atau ketika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, bahkan hingga kematian. Harapannya tentu kita inginnya prakteknya itu bisa sesuai dengan tujuan awal terbentuknya BPJS, yaitu mensejahterakan dan melindungi rakyat. Semoga kegiatan ini bisa memperluas wawasan kita dan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya kirimkan sebuah pantun, jalan-jalan naik motor, mampir makan ke Tang Siti. Sekian dari moderator, acara saya kembalikan ke MC. Cakep. Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marcella yang sudah memandu jalannya sosialisasi ya. Mungkin masih banyak ya Bapak Ibu yang masih bingung atau beberapa sudah terjawab juga tentang program di BPJS Kesehatan ataupun di Ketenagakerjaan. Nah, jikalau ada yang perlu ditanyakan kembali, mungkin nanti bisa langsung menghubungi yang sudah ditertera ya, Bapak Kunto tadi sudah memberikan nomornya, atau nanti di panitia ataupun yang penyelenggara kegiatan ini nanti bisa ditanyakan. Kemudian juga itu materi sudah disampaikan ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mungkin kami cukupkan dulu untuk sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.